kan namanya kita drop out dari SMA, mau kerja apa, ngelamar mana-mana juga nggak bisa. Cleaning service aja sekarang harus SMA, atau zaman itu juga sama, paling tidak SMP. Mau kerja di mana, dan saya nggak suka kerja sama orang, nggak suka diperintah sama orang. Jadi ya dagang yang paling deket di Pangandaran waktu itu ada hasil bumi, terus kemudian ke perikanan. Karena perikanan kan di situ banyak nelayan, banyak ikan di kampung di Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A Angkatan 121 peserta Latsar CPNS tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan salah satu tokoh inspiratif yang pantas dijadikan role model dalam mengimplementasikan nilai berakhlak. Beliau adalah salah satu mantan menteri yang banyak dicintai masyarakat Indonesia, yaitu Ibu Susi Puji Astuti. Ibu Susi Puji Astuti adalah tokoh inspiratif yang membuktikan bahwa kesuksesan tidak hanya lahir dari gelar akademik, melainkan dari kerja keras, integritas, dan komitmen pada nilai-nilai luhur. Ibu Susi Puji Astuti lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Ibu Susi Puji Astuti lahir dari keluarga nelayan dan pedagang. Ia memilih berhenti sekolah di bangku SMA. Namun, keputusan tersebut tidak memadamkan semangatnya untuk berusaha. Berawal dari usaha kecil sebagai pengepul ikan di kampung halamannya, Ibu Susi mendirikan perusahaan eksportir hasil laut PT ASI Puji Astuti Marine Product yang menembus pasar internasional. Tidak berhenti di situ, ia juga mendirikan maskapai Susi Air yang melayani daerah terpencil di Indonesia. Puncak pencapaian Susi adalah ketika ia diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019. Di posisi ini, Susi menjadikan simbol ketegasan dan keberanian dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Kepribadian dan kiprahnya selaras dengan nilai-nilai berakhlak. Kepribadian dan kiprahnya selaras dengan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Ibu Susi Puji Astuti menempatkan kepentingan rakyat, khususnya nelayan kecil dan masyarakat pesisir di atas segalanya. Ia memperjuangkan keberlangsungan ekosistem laut melalui kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku pencurian ikan. Kebijakan ini tidak hanya melindungi sumber daya kelautan, tetapi juga memberikan ruang bagi nelayan lokal untuk berkembang. Nilai yang kedua adalah akuntabel. Ibu Susi dikenal transparan dalam setiap kebijakan yang diambil. Ia tidak segan menyampaikan alasan dibalik setiap langkahnya kepada publik. Ketika menuai kritik, ia berdiri teguh dan bertanggung jawab penuh terhadap keputusannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Kompeten. Meski tidak belajar langsung secara formal, Ibu Susi belajar langsung dari pengalaman. Ia menguasai seluk-beluk bisnis perikanan, serta memahami tantangan kelautan Indonesia. Keahliannya tidak hanya terbatas di bidang usaha, melainkan mencakup diplomasi internasional terkait isu perikanan. Harmonis. Ibu Susi mampu untuk berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari nelayan yang sederhana hingga pejabat tinggi negara. Dengan bahasa yang tegas namun tetap membumi, Bu Susi pun tetap menghargai orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan laut serta tetap menjalin hubungan yang baik walaupun berbeda pendapat dengan beliau. Loyal. Kesetiaan Ibu Susi kepada bangsa dan negara tercermin dari keberaniannya menolak kompromi terhadap praktik-praktik ilegal. Ia menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Loyalitas ini menjadi pondasi dalam setiap kebijakan yang ia keluarkan. Adaptif. Ibu Susi cepat beradaptasi dengan tantangan dan situasi yang baru. Dari berbisnis di desa terpencil hingga memimpin kementerian, ia mampu menyesuaikan strategi dan langkahnya sesuai kebutuhan tanpa kehilangan jati diri. Selanjutnya, dari nilai kolaboratif.
Ibu Susi Pujiastuti menunjukkan semangat kolaborasi yang tinggi dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Beliau bekerja sama dengan banyak pihak seperti aparat keamanan, lembaga penelitian, organisasi internasional, hingga komunitas lokal. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas kebijakan yang ia jalankan. Ibu Susi Pujiastuti adalah contoh nyata pemimpin yang menghidupkan nilai-nilai berakhlak dalam tindakan sehari-hari. Beliau membuktikan bahwa dengan integritas, keberanian, dan komitmen, seseorang dapat membawa perubahan besar bagi bangsa dan negara, meski berawal dari titik nol. Mari kita teladani semangat dari Ibu Susi Pujiastuti dalam mengamalkan nilai berakhlak demi pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.